Selamat sore rekan-rekan sekalian. Baik pada pertemuan sesi yang keempat atau pertemuan keempat mata kuliah Cyber Law dengan tema keterkaitan nama domain dengan hak kekayaan intelektual. Kita mulai. Yang pertama, nama domain itu diasumsikan sebagai alamat pengguna penyelenggara negara, alamat pengguna. Bisa penyelenggara negara, kemudian orang, kemudian juga badan usaha atau masyarakat. Kemudian nama domain dapat digunakan untuk berkomunikasi berupa kode, susunan karakter. Nama domain bersifat unik menunjukkan lokasi tertentu. Contoh nama domain pada alamat web. Nah, kita lihat www.facebook.com, contoh nama domain. Dapat kita lihat seperti pada gambar www sebagai URL, kemudian Facebook adalah website, kemudian .com eksistensi nama domain. Ini nama domain ya. Nah, nama domain muncul setelah tanda @ tanda @ contoh ya, tanda @ pada alamat email dan setelah www dalam web. Itu nama domain. Diulangi bahwa nama domain muncul setelah tanda @ pada alamat email dan setelah www dalam alamat web. Contoh nama domain pada alamat email, setiadi@gmail.com. Nah, Setiadi Marta sebagai username atau nama pengguna, @ adalah simbol, kemudian gmail.com adalah nama domain. Nama domain muncul setelah tanda @ pada alamat email dan setelah web. Nah, ini tadi sudah. Lanjut. Cyberquoting. Cyberquoting ini adalah perbuatan mendaftarkan nama domain di internet berupa nama merek perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. 2. Menjual atau menyewakan nama domain. Yang ketiga, kepada perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan. Ini cyberquoting, yaitu perbuatan mendaftarkan nama domain di internet berupa kegiatan merek perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan nama domain kepada perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan. Contoh merek, ini dapat kita lihat di sini beberapa contoh-contoh merek. Dunkin Donut, kemudian juga ada Pepsi, ada Microsoft dan lain-lain. Typo squatting. Typo squatting adalah tindakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan kesalahan pengetikan pengguna internet. Yang kedua, sengaja mendaftarkan nama domain yang merupakan plesetan dari suatu nama domain terkenal. Yang ketiga, sengaja membuat nama domain yang mirip dengan nama domain terkenal. Yang keempat, memanfaatkan kesalahan ejaan atau penulisan nama domain terkenal. Yang kelima, menjual nama domain yang merupakan variasi dari nama domain terkenal. Sistem penamaan nama domain ya dilakukan dengan ICKNN, Internet Corporation for Asset Name and Numbers. Bersifat standar, 2 hierarkis, 3 melalui sistem distribusi database, yang 4 dikenal dengan nama DNS, Domain Name System, yaitu untuk memberikan intensitas atas sebuah host atau server dalam jaringan internet. Hak kekayaan intelektual, yaitu hak dari intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi, terbagi, yaitu hak cipta dan kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi 1 paten, yang kedua desain industri, yang ketiga merek, yang keempat rahasia dagang, yang kelima indikasi geografi, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu. Perbedaan merek dan nama domain. 1. Berdasarkan fungsi, bahwa domain adalah memuat identitas pengguna, kalau merek adalah identitas perusahaan. Yang kedua, dilihat dari karakteristik. Nama domain terdiri dari susunan huruf dan angka, kalau merek terdiri dari susunan huruf, angka, gambar, warna, dan kombinasi.
Ini dulu yang dapat disampaikan pada pertemuan yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.